Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi Diabetes dan Gigi, jaga keduanya, hindari masalahnya. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau bisa dikatakan diabetes dan juga cabut gigi itu sebenarnya boleh ya dok ya, tetapi memang harus dengan kontrol yang baik dan juga kondisi gula darah yang juga harus stabil ya dok. Nah ini ada juga pertanyaan nih dokter dari masyarakat, mungkin kayaknya kalau misalnya diabetes nih dokter, tapi giginya nggak rata nih, tapi dia pengen banget pakai behel. Nah itu gimana dokter permasalahannya? Oke, dia diabetes nih, tapi dia pengen pasang behel. Benar sekali. Jujur tidak disarankan sih, ya karena kan tadi balik lagi dia kan lebih rentan ya. Kalau misalnya kita pasang behel itu, kan biasanya kita pasang behel itu untuk memundurkan gigi atau memperbaiki posisi gigi. Nah gigi itu bisa posisinya itu mundur atau maju atau dia ke samping atau istilahnya kita mau ke posisi yang diinginkan lah. Itu kan dia itu ada proses di mana gigi itu harus digerakkan, dipaksa bergerak ke kiri, ke samping, ke depan, ke belakang, kemanapun itu dengan adanya gaya dari si behelnya itu, dari kawat giginya. Nah itu akan merusak tulang di bawahnya. Jadi ada proses dia tuh perusakan tulang. Nah nanti ada lagi penyembuhan tulang gitu. Makanya dia ketika udah stay di posisi yang diinginkan, dia akan sembuh dan akan kuat lagi kayak gitu kan. Nah kalau misalnya pasiennya itu diabetes, yang ditakutkan adalah tulangnya rusak nggak sembuh-sembuh gitu kan. Karena kan pasien diabetes itu ada kemungkinan sembuhnya itu lebih sulit gitu. Jadi jujur tidak disarankan kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes itu pasang behel. Jadi kalau misalnya tidak puas dengan susunan giginya, mungkin bisa dicari dengan perawatan yang lain. Misalnya kita tambal gitu kan, penambalan bisa memperbaiki rupa giginya juga Estetikanya gitu. Estetika ya. giginya gitu. Jangan sampai merusak yang ada di bawahnya kayak gitu sih. Benar sekali. Jadi memang harus lebih detail lagi ya dok ya. Dan untuk ini dok, kalau misalnya kita sebagai pasien gitu ya datang ke suatu klinik pengen pasang behel, tapi ternyata kita itu tidak tahu kalau kita itu diabetes dokter. Tapi kalau dari dokter sendiri itu apakah memang sudah terlihat dokter mungkin yang bisa dikatakan dia belum diabetes tapi gula darahnya tinggi itu sudah terlihat nggak sih dok? Kalau misalnya itu sih jujur kadang-kadang nggak ada ya yang terlihat dari rongga mulutnya gitu. Kecuali memang dia itu udah parah gitu. Artinya kan kalau udah parah itu kan berarti dia sudah lama mengidap diabetes. Mungkin kalau baru tahap-tahapan awal dia nggak kelihatan. Jadi memang penting sih kalau misalnya udah ngerasa ada gejala-gejala yang disebutkan dokter Elsa tadi, yang mudah lapar, terus pipis di malam hari. Nah itu udah dianya juga harus warning ke dirinya, harus aware juga apakah saya diabetes atau enggak kayak gitu. Benar sekali. Jadi jangan sampai ketika kita sudah pakai behel ternyata kita sudah glukosa aja sudah tinggi ya dok ya. Nah tapi jadi menarik juga nih dokter terkait tadi sempat dikatakan banyak sekali masyarakat itu yang mengatakan diabetes basah dan kering dokter. Sebenarnya basah dan kering itu bedanya apa sih dok? Dan juga untuk yang bisa merusak gigi itu apakah ada tipenya juga nih dokter? Ya sebenarnya itu klasifikasi orang awam ya, tidak ada klasifikasi sebenarnya di Tahperkeni yang tadi buku yang menyatakan bahwa itu gula darah basah atau kering. Itu adalah bahasa orang awam yang melihat keadaan pasien dengan diabetes. Kalau gula basah itu cenderung orang-orang melihatnya orang dengan pasien DM dengan luka yang lama sembuh atau tidak sembuh-sembuh atau sudah sampai kayak borok, koreng yang bernanah seperti itu ya, sudah sampai ke ulkus, bolong seperti itu. Nah, kalau gula darah yang kering, saya melihatnya orang awam itu definisinya adalah dia pasien DM tapi dia tidak memiliki luka sama sekali seperti itu ya. Jadi secara klasifikasi itu tidak ada klasifikasi gula darah basah, gula darah kering. Yang ada yang 4 tadi, DM tipe 1, tipe 2 dan DM gestasional. Itu aja, nggak ada yang namanya gula basah, gula kering seperti itu.
Nah, untuk permasalahan gigi nih, lebih banyaknya tipe yang mana nih dokter? Apakah memang hampir semua tipe ketika dia tidak terkontrol bisa membuat giginya rusak atau mungkin apa tadi namanya seperti goyang dan sebagainya gitu ya dok? Ataukah memang ada tipe-tipenya yang memang bisa dikatakan bisa berkemungkinan nih untuk giginya keropos dan sebagainya dokter? Kalau dibilang tipe yang mana, sejujurnya semua tipe DM itu bisa ya, bisa menuju kerusakan atau ke komplikasi ke masalah gigi dan mulut. Karena kita bicaranya adalah insulinnya ya, apakah dia resisten insulin, terus kita bicara gula darah di dalam darah tubuh pasien itu yang melebihi normal dan tidak terkontrol. Jadi kalau dibilang tipe mana, semua tipe itu bisa mengarah ke komplikasi, salah satunya komplikasi gigi dan mulut. Hanya saja kalau sekarang sih kita melihatnya fenomena itu kan yang sekarang itu yang banyak adalah DM tipe 2. DM tipe 2 yang mana ya dia itu penyebabnya itu yang karena bukan penyebab yang instan, adalah penyebab yang kronik, jangka waktu yang lama yang didapatkan dari habit yang buruk, over intake yang berlebihan ya, makanan besar yang berlebihan, pola hidup yang tidak sehat seperti itu ya, dan malah sekarang trennya malah di usia yang muda, bukan usia yang tua lagi sudah terkena DM tipe 2. Jadi memang kalau sekarang kita bilangnya yang paling banyak adalah DM tipe 2 yang menjadi tren permasalahannya. Dan kalau saya rasa sih dokter gigi juga banyaknya menemukan ke komplikasi gigi juga di DM tipe 2, bukan yang DM tipe 1 atau gestasional. Karena kalau DM tipe 2 itu cenderung sudah ada masalah, sudah gula darahnya tinggi, baru ketahuan. Tidak menyadari atau aware dari pencegahannya, tapi sudah ke tahap pengobatan dan rehabilitatifnya seperti itu. Baik dokter, mungkin terakhir nih dokter, himbauan kepada masyarakat gitu ya untuk lebih aware ketika mengalami ciri-ciri yang sudah dokter sebutkan tadi untuk bisa langsung ke vaskes tingkat pertama nih dokter. Oke, untuk pemirsa TVRI di rumah, kalau memiliki sanak saudara atau keluarga di rumah atau teman ya atau pacar dan sebagainya yang memiliki gejala seperti sering pipis di malam hari atau sering haus, sering lapar dan sebagainya, seharusnya atau seyogyanya harus datang ke puskesmas atau vaskes tingkat pertama dimanapun berada, segera cek gula darah sewaktu lah minimal. Atau kalau memang mau lebih lengkap lagi bisa cek gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan HbA1c-nya. Baik, terakhir mungkin dari dokter Eni ini mungkin untuk masyarakat bisa menjaga kesehatan gigi ketika mereka sudah didiagnosa diabetes. Oke, jadi untuk masyarakat ya yang memang sudah didiagnosa mengalami diabetes, yang paling penting adalah jangan lupa untuk cek ke dokter gigi meskipun belum ada mengalami permasalahan di rongga mulutnya. Alangkah baiknya untuk tetap cek ke dokter gigi supaya dokter gigi bisa men-screening kesehatan giginya secara keseluruhan, dan apabila ditemukan masalah bisa segera diselesaikan permasalahannya dengan dilakukan perawatan gigi sedini mungkin. Jadi jangan sampai rusak baru datang ke dokter gigi. Baik, terima kasih dokter Eni dan juga dokter Elsa sudah hadir untuk kita semua tentunya untuk memberitahu informasi terkait diabetes dan juga gigi. Dan buat pemirsa di rumah jangan lupa saksikan terus tentunya ruang konsultasi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Masya pamit undur diri dan sampai jumpa.